Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dila menatap bangunan tua SMK Harapan Mulia yang berdiri angkuh di hadapannya. Sekolah itu besar, dengan arsitektur kolonial yang dikelilingi pepohonan rimbun. Dindingnya bercat putih kusam, penuh bercak lumut, sementara kaca-kaca jendela tampak buram, seperti jarang dibersihkan. Meski ini adalah sekolah yang direkomendasikan oleh pamannya karena prestasinya, ada sesuatu yang terasa tidak beres sejak Dila pertama kali melihat tempat ini. "Jangan lihat terlalu lama," kata seorang ibu penjual gorengan di dekat pintu gerbang. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Dila menoleh. "Maaf, maksudnya Bu." Ibu itu tersenyum samar, tapi tatapannya seperti memperingatkan. "Gak apa-apa nak, hati-hati aja." Dila mengabaikan perkataan itu dan melangkah masuk ke halaman sekolah. Hari itu adalah hari pertama Dila sebagai siswi baru di kelas 11. Ia baru saja pindah dari kampung halamannya di Garut setelah kematian kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Di Jakarta, ia tinggal bersama pamannya yang bekerja sebagai pegawai negeri. Hidupnya berubah total, dan SMK Harapan Mulia menjadi tempat baru yang ia harap bisa menjadi awal segalanya. Namun sejak langkah pertama di lorong sekolah, Dila merasakan hawa dingin aneh menyusup ke tengkuknya. Lorong itu dipenuhi siswi-siswi lain yang bercanda dan tertawa. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Seolah-olah di balik keriuhan itu ada sesuatu yang memperhatikan. Di kelas, Dila langsung disambut oleh wali kelasnya, Bu Rini. Wanita itu ramah, meski terlihat sedikit lelah. "Dila, selamat datang di SMK Harapan Mulia. Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bicara sama ibu ya." Dila tersenyum dan mengangguk. Dia memperhatikan seisi kelas. Ada sekitar 30 siswa di sana. Kebanyakan tampak biasa saja, meskipun beberapa dari mereka menatap Dila dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia mengambil tempat duduk di pojok belakang, dekat jendela. Di sampingnya duduk seorang gadis berkacamata tebal dengan wajah pucat. Gadis itu tersenyum kecil. "Halo, namaku Rina," katanya. "Dila," jawab Dila sambil balas tersenyum. Hari pertama berjalan biasa saja. Guru-guru mengenalkan materi pelajaran dan Dila mulai mencoba beradaptasi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sepanjang hari, ia merasa seperti diawasi, bukan oleh teman-temannya, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, berharap menemukan sumber rasa yang tidak nyaman itu, tapi tidak ada apa-apa. Ketika bel pulang berbunyi, Rina menepuk pundaknya. "Dila, kamu tinggal di mana?" "Di daerah Kebon Jeruk sama paman." "Oh, sama. Aku juga di daerah situ. Kita bisa bareng kalau mau." Dila merasa lega. Setidaknya ia punya teman. Malam itu, Dila duduk di meja belajar di kamarnya yang kecil. Ia sedang mengerjakan tugas ketika tiba-tiba angin dingin berhembus dari jendela yang setengah terbuka. Padahal sebelumnya udara terasa panas. Ia mendekati jendela untuk menutupnya.
Tapi langkahnya terhenti. Di luar jendela, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sesuatu. Sesosok bayangan. Tingginya seperti manusia, tapi seluruh tubuhnya gelap, seperti diselimuti kabut hitam. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak, tapi jelas sedang menatap ke arah kamar Dila. Jantung Dila berdegup kencang. Ia memundurkan tubuhnya perlahan, lalu menutup jendela dengan cepat. Tapi saat ia membalikkan badan, ia mendengar suara ketukan pelan di kaca. Tok, tok, tok. Dila terdiam, tubuhnya membeku. Ketukan itu pun berlanjut. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dila mencoba mengumpulkan keberanian, lalu mengintip melalui celah tirai. Tidak ada apa-apa. Bayangan itu menghilang. Dengan napas yang masih memburu, Dila meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Rina. Suara di ujung telepon terdengar samar, seperti ada gangguan. Rina, aku merasa ada yang aneh di sini, bisiknya. Namun sebelum Rina sempat menjawab, panggilan pun terputus. Keesokan paginya, Dila tiba di sekolah lebih dari pagi. Ia duduk di bangku teman sambil menunggu bel masuk. Tiba-tiba, seorang siswa laki-laki mendekatinya. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya terlihat lelah. "Kamu Dila kan?" tanyanya. "Iya," jawab Dila bingung. "Kamu sudah lihat dia?" "Siapa?" Laki-laki itu menunduk. Suaranya berubah menjadi bisikan. "Hantu penghuni sekolah ini. Dia suka mengganggu anak baru." Dila merasakan bulu kuduknya meremang. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, laki-laki itu pergi begitu saja, meninggalkannya dengan pertanyaan yang menggantung. Sepanjang hari, Dila tidak bisa berhenti memikirkan perkataan siswa itu. Ia mulai memperhatikan sekeliling sekolah dengan lebih cermat. Ia menyadari ada satu lorong yang tidak pernah dilewati oleh siswi-siswi lain. Lorong itu gelap, meskipun di siang hari. Kenapa lorong itu nggak pernah dilewati? Tanyanya pada Rina saat istirahat. Rina tampak kaget, tapi segera mengalihkan pembicaraan. Itu cuman orang sekolah. Nggak ada apa-apa kok. Dila tahu Rina berbohong, tapi ia tidak ingin memaksanya. Hari itu, suasana SMK Harapan Mulia lebih sepi dari biasanya. Dila terus memikirkan lorong gelap yang tadi ia tanyakan pada Rina. Tidak ada siswa yang terlihat berani melintas di dekatnya. Bahkan ketika beberapa ruang kelas sebenarnya berada di sekitar lorong tersebut. Ketika jam istirahat kedua, Dila memutuskan untuk memberanikan diri menyelidikinya. Ia berjalan sendirian ke arah lorong yang terletak di ujung sayap bangunan sekolah. Suara langkah kakinya menggema di koridor panjang. Dan setiap kali ia mendekat, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Sesampainya di mulut lorong, ia berhenti. Pintu-pintu kelas di lorong itu tertutup rapat, dan lampu di sepanjang jalan tampak redup. Hampir tidak menyala sama sekali. Dinding-dinding lorong itu penuh coretan aneh, seperti simbol-simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menelan ludah dan melangkah perlahan. Tolong. Dila tersentak. Suara itu lemah, seperti bisikan.
tetapi terdengar jelas di telinganya. Ia memutar kepala, mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa. "Halo? Siapa di sana?" panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun detik berikutnya, udara di sekitar Dila menjadi semakin dingin. Dan dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan kecil seperti seorang anak berlari melintas di ujung lorong. Dia tertegun. Ia yakin melihat sesuatu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Enggak mungkin, gumamnya pelan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat, cepat dan berderap, seperti ada yang berlari ke arahnya. Langkah itu semakin dekat, tetapi tidak ada yang terlihat. Dia berbalik dan mulai berlari keluar dari lorong itu. Napasnya tersengal ketika akhirnya sampai di aula utama sekolah, tempat para siswa lain berkumpul. Ia melihat Rina di antara kerumunan. Dengan terburu-buru, ia pun menghampirinya. "Rina, aku tadi dari lorong itu," katanya dengan suara terputus-putus. Wajah Rina langsung berubah pucat. "Kamu kenapa masuk ke sana?" serunya dengan nada panik. "Ada yang aneh di sana. Aku mendengar suara, melihat sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di lorong itu?" Rina tampak ragu, tapi akhirnya ia berbisik. "Ada alasan kenapa lorong itu ditutup. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, seorang siswi meninggal di sana. Namanya Maya. Dia ditemukan tewas gantung diri di salah satu kelas di lorong itu. Dan sejak itu, tempat itu dianggap terkutuk. Banyak kejadian aneh yang terjadi setelahnya, sampai akhirnya lorong itu dikunci. Tapi, kenapa aku merasa seperti dia mencoba bicara denganku?" tanya Dila dengan suara gemetar. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap Dila dengan mata yang penuh ketakutan. Malam itu, Dila merasa tidak tenang. Ia mencoba tidur lebih awal, tetapi terus bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat lorong gelap itu lagi. Tetapi kali ini dia tidak sendirian. Di ujung lorong, seorang gadis berdiri dengan kaum putih panjang. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Gadis itu tidak bergerak, tapi Dila merasakan tatapannya menusuk. "Dila." Gadis itu berbisik pelan. Suaranya memecah keheningan mimpi itu. Dila mencoba berbalik dan lari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri terpaku ketika gadis itu mulai mendekat, perlahan dengan langkah yang nyaris tidak terdengar. Saat gadis itu sudah berada tepat di depannya, ia mengangkat wajahnya. Wajah itu penuh luka, dengan darah yang mengalir dari matanya. Dila terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan napasnya tersengal-engal. Ia meraih ponselnya untuk melihat jam pukul 3 pagi. Namun ketika ia menyalakan layar ponselnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir melempar benda itu. Di layar ponselnya, ada foto wajah gadis yang ia lihat dalam mimpinya. Gadis itu menatap langsung ke arah kamera. Senyumnya tipis, penuh ancaman. Ponsel itu pun terjatuh dari tangannya. Tetapi sebelum ia sempat mengambilnya,
lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap, sunyi. Kemudian, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang dari lemari kayu di sudut kamar. Perlahan pintu lemari itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, menampilkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Dila tidak berani bergerak. Ia menutup matanya erat-erat, berharap ini hanya mimpi buruk. Tetapi suara itu tidak berhenti. Dari dalam lemari, ia mendengar langkah kaki kecil mendekat. Dila. Bisikan itu terdengar sangat dekat, tepat di sebelah telinganya. Keesokan harinya, Dila menceritakan semuanya pada Rina. Namun kali ini, ia merasa Rina menyembunyikan sesuatu. Kamu harus berhenti mencari tahu, Dila. Semakin kamu terlibat, semakin dia akan mendekatimu, kata Rina dengan nada serius. Tapi kenapa aku? Aku bahkan tidak mengenalnya, seru Dila. Rina menghela nafas panjang. Mungkin karena kamu anak baru, dia selalu mencari seseorang untuk menggantikan dirinya. Dila tidak mengerti maksud Rina. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, seorang guru datang dan memanggil Rina untuk ke ruang guru. Dila kembali sendirian. Namun saat ia berjalan melewati aula, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di papan pengumuman, ada foto-foto kegiatan sekolah lama. Salah satunya adalah foto sekelompok siswa yang sedang mengikuti acara di lorong gelap itu sebelum ditutup. Di barisan paling belakang, berdiri seorang gadis dengan gaun putih dan rambut panjang. Gadis itu tersenyum tipis, tapi matanya kosong, tidak seperti mata manusia. Dila merasa jantungnya berhenti sejenak. Itu gadis yang sama dalam mimpinya. Malam itu, Dila memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia membuka laptop dan mulai mencari berita lama tentang SMK Harapan Mulia. Akhirnya, ia menemukan artikel yang membahas kejadian tragis di sekolah itu. Artikel itu menjelaskan bahwa Maya, siswi kelas 12, ditemukan tewas di dalam salah satu kelas lorong gelap. Sebelum kematiannya, Maya dikenal sebagai siswi pendiam yang sering menjadi korban perundungan. Beberapa saksi mengatakan bahwa Maya pernah mengeluh mendengar suara-suara aneh di sekolah, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Ketika Dila membaca lebih jauh, layar laptopnya tiba-tiba mati, meskipun listrik di rumahnya tidak padam. Ia mencoba menyalakan kembali, tetapi gagal. Namun dalam kegelapan, ia mendengar suara pelan. Dila, tolong aku. Dila terlonjak dari kursinya. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kamar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dan mengarahkan cahaya ke seluruh ruangan. Namun saat sinar senter itu menyentuh cermin di meja riasnya, ia melihatnya. Gadis bergaun putih itu berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh darah dan mulutnya tersenyum lebar. Keesokan harinya, Dila sampai di sekolah dengan wajah pucat. Ia hampir tidak tidur semalam. Bayangan gadis itu terus menghantui pikirannya. Semua yang ia alami seakan membawanya ke satu kesimpulan. Hantu Maya ingin menyampaikan sesuatu padanya. Tetapi apa? Ketika Dila tiba di kelas,
suasana terasa berbeda. Beberapa siswa memandangnya dengan tatapan aneh, berbisik-bisik, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang Dila tidak tahu. Dia mencoba mengabaikannya, tapi sulit untuk tidak merasa seperti dirinya adalah pusat perhatian yang tidak diinginkan. Saat istirahat pertama, Rina menarik Dila ke sudut aula. "Kamu kelihatan gak baik-baik aja," kata Rina dengan nada cemas. "Semalam dia muncul lagi, Rina," jawab Dila dengan suara serak. Wajah Rina semakin pucat. "Dila, kamu harus berhenti. Jangan pikirkan dia. Jangan coba mencari tahu lebih jauh. Kalau kamu terus seperti ini, dia akan semakin dekat." Dila menatap Rina dengan tajam. "Kenapa kamu bilang begitu? Kamu tahu sesuatu yang aku gak tahu kan?" Rina terlihat ragu, tetapi akhirnya ia berkata dengan nada pelan, "Aku pernah mengalami sesuatu yang mirip, tapi aku beruntung bisa keluar. Gak semua orang itu bisa seberuntung itu." "Apa maksudmu?" Namun sebelum Rina sempat menjelaskan, bel berbunyi. Semua siswa kembali ke kelas, dan percakapan mereka terpotong. Dila merasa frustasi, tetapi ia tahu satu hal. Rina menyembunyikan sesuatu yang penting. Setelah jam pelajaran selesai, Dila tidak langsung pulang. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang memanggilnya kembali ke lorong gelap itu. Meski rasa takut mencekam, rasa penasarannya lebih besar. Dila berjalan perlahan menuju lorong yang terlupakan itu. Sekolah sudah hampir kosong. Hanya beberapa siswa dan guru yang masih berkeliaran. Ketika ia sampai di mulut lorong, hawa dingin menyergapnya lagi. Kali ini lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah-olah cahaya matahari pun tidak bisa menembusnya. Kalau aku gak melakukannya sekarang, dia gak akan berhenti, gumamnya pada dirinya sendiri. Dengan langkah berat, ia memasuki lorong. Setiap langkah yang ia ambil menggema dengan aneh di dinding. Udara semakin dingin, dan bau lembab menyengat hidupnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapapun yang mengikutinya. Dan tiba-tiba, suara bisikan terdengar. "Dila, datanglah kemari." Suara itu begitu jelas, seolah berasal dari ujung lorong. Dila menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut. Ia terus melangkah hingga tiba di depan pintu di sebuah kelas tua yang tertutup rapat. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu lain-lain, dengan cat yang mengelupas dan bekas-bekas cakaran di permukaannya. Tanpa sadar, tangannya bergerak membuka pintu itu. Engsel pintu berderit pelan, dan sebuah aroma busuk menyambutnya. Di dalam ruangan, suasana begitu gelap. Jendela-jendelanya tertutup debu tebal, hampir tidak membiarkan cahaya masuk. Di salah satu sudut ruangan, Dila melihat sebuah meja kayu tua dengan sesuatu yang tergeletak di atasnya. Ia mendekat perlahan-lahan, dan matanya membelalak ketika ia melihat apa yang ada di sana. Sebuah buku catatan lama dengan nama Maya tertulis di sampulnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.